Bu Mas Dalina Pani, bagaimana Ibu? Apakah memang kondisi mutasi yang akan berlangsung sampai dengan ke depannya nanti, memang kondisi akan seperti ini, semakin menyebar luas, tapi memang ya masih bisa dikendalikan begitu? Varian of concern Omicron dikenal sejak awal itu memiliki subvarian terbanyak, lebih dari 50 subvarian dari Omicron. Jadi sebenarnya BA4, BA5 ini bukanlah sesuatu yang baru, tapi dia merupakan mutasi dari varian of concern Omicron. Jadi ini sebenarnya masih Omicron, hanya ini adalah subvariannya. Subvarian ini juga hampir sama dengan induknya, itu relatif memiliki gejala yang ringan, tetapi dia dikenal escape terhadap imunitas. Artinya, walaupun kita sudah divaksin 2 kali, 3 kali, atau 4 kali, kita masih tetap bisa terinfeksi. Karena itu, upaya yang harus dilakukan adalah tentu tetap menegakkan protokol kesehatan dan melakukan pengendalian sesuai dengan standar. Jadi vaksin itu bukanlah menjadi dasar atau alasan untuk melakukan kegiatan. Sejauh ini memang virulensi dari BA4, BA5 di banyak negara, bukan cuma di Indonesia, memang sangat rendah. Tapi harus diwaspadai juga ketika BA1, BA2 di bulan Februari lalu, kematian kita di 60.000 itu bisa juga mencapai 400. Baik. Dan itu cukup tinggi menurut kami. Ibu Mas Dalina, kalau seandainya tadi dikatakan memang vaksin ini tidak mempengaruhi dengan kondisi orang yang bisa terkena Omikron ini, apakah memang seharusnya ini tidak dibuka saja sekalian begitu, PPKM tidak perlu, kemudian juga kita menuju ke endemi yang sebenarnya begitu? Pembatasan itu selalu penting dalam kondisi-kondisi tertentu. Hanya saja apakah pembatasan tersebut mampu diimplementasikan dengan baik atau tidak regulasinya. Jadi sebenarnya sangat sederhana, begitu kasus kita meningkat eksponensial, termasuk positivity rate meningkat melebihi 5%, maka komando yang harus diberikan kepada seluruh penduduk adalah sebaiknya stay at home. Tidak melakukan terlalu banyak aktivitas di luar rumah. Kembali untuk melakukan WFH lebih banyak di dalam rumah. Jadi itu merupakan pembatasan-pembatasan dalam kondisi khusus. Tetapi kalau dalam kondisi terkendali, maka pelonggaran-pelonggaran bisa kita lakukan. Baik, sebelum saya akhiri, saya ke Bu Dwi. Bu Dwi, untuk saat ini kondisi di DKI Jakarta sendiri berapa yang sudah mengalami ataupun terkena dengan subvarian yang baru ini? Untuk DKI Jakarta sampai saat ini ada 4 kasus yang BA4 dan BA5 ya, subvarian dari Omicron ini. Kira-kira demikian Mas. Dari baik. Saat itu ada, kalau dilihat dari kasus aktif ada 3.282 kasus aktif. Baik, singkat saja Bu Dwi, itu kan tadi ada prediksi kita ketika nanti akan mencapai satu positif sehari kasusnya bisa mencapai 25.000 begitu ya. Untuk kondisi DKI Jakarta yang sepadat ini dengan kondisi pelonggaran penggunaan masker di luar ruangan sudah tidak digunakan lagi, apa strategi dari Dinkes DKI Jakarta untuk bisa mengantisipasi ini? Singkat saja. Baik, jadi sejak awal COVID, sudah 2 tahun, kita tahu bahwa untuk penanggulangan COVID perlu ada keterlibatan semua, sebagai pendekatan, tidak ada satu pendekatan tunggal untuk menghadapi COVID ya. Jadi dari sisi pemerintah, tentu saja kita akan perlu terus pertahankan dan tingkatkan kapasitas 3T-nya, testing, tracing, dan treatment, termasuk juga di situ ada komponen isolasi dan pelayanan kesehatan pasien yang membutuhkan, jadi kapasitas rumah sakit kita perhatikan dan kita tingkatkan sesuai dengan kebutuhan pasien. Saat ini alhamdulillah masih tercukupi semua. Kemudian kita perbanyak layanan vaksinasi, banyak sekali layanan vaksinasi sudah disediakan oleh pemerintah DKI Jakarta. Bahkan selama event Pekan Raya Jakarta ini kita juga membuka booth-booth layanan vaksinasi yang bisa langsung diberikan di masyarakat. Jadi ya perlu tentu mematuhi protokol kesehatan dan vaksinasi segera, karena vaksinasi walaupun masih mungkin mengalami sakit-sakit, tapi yang sudah pasti vaksinasi memberikan perlindungan terhadap kemungkinan sakit dan fatal. Baik.
Baik, dengan melakukan tracing dan juga membuka posko vaksinasi dan juga melakukan protokol kesehatan, semoga kondisi COVID-19 dengan subvarian BA4 dan BA5 ini masih bisa terkendali di Indonesia, khususnya di Jakarta dengan kondisi dengan padat penduduk ini ya. Terima kasih sudah bergabung bersama saya malam hari ini. Ada Ibu Dwi Oktavia, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes DKI Jakarta, kemudian juga ada Ibu Marcelina Pane, epidemiolog. Terima kasih Ibu-Ibu sudah bergabung bersama kami.